Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Ya, jumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran akuntansi di pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Sebelumnya Miss minta maaf karena penyampaian materi sering mengalami gangguan. Hal itu terjadi di luar dari keinginan kita masing-masing. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini untuk mempersingkat waktu, yaitu tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam pembuatan laporan keuangan atau informasi akuntansi. Ya, jadi harus sesuai dengan standar GAAP atau yang disebut dengan General Accepted Accounting Principle. Jadi pembuatan laporan keuangan dan informasi akuntansi harus berlandaskan GEIV tersebut. Prinsip tersebut akan terus dikembangkan sesuai dengan aktivitas yang terjadi sehari-hari di perusahaan dan di lembaga keuangan. Kalau di Amerika sendiri, prinsip akuntansi itu didasarkan oleh yaitu FAS, yaitu Financial Accounting Standard Board. Pembuatan laporan keuangan di sana harus berdasarkan keputusan dari FAS atau yang disebut dengan istilah Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation. Kalau di Indonesia sendiri harus didasarkan dengan keputusan dari IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi kalau kita lihat, prinsip akuntansi ini tidak bisa dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan, tetapi dia sudah memiliki standar yang ditetapkan oleh masing-masing negara dan juga secara internasional. Oke, sekarang kita akan lihat prinsip dasar akuntansi dan diambil dari pendapat Charles de Horner. Ya, di situ ada 6 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Artinya, pembuatan laporan keuangan atau informasi akuntansi harus didasarkan oleh harga perolehan. Harga perolehan yang dimaksud di sini adalah harga atau biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Oke, kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan yang dimaksud di sini adalah seluruh kas yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu seperti penjualan. Jadi itulah yang akan dilaporkan di laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip mempertemukan, matching principle. Artinya laporan keuangan untuk suatu biaya atau pendapatan itu timbul karena biaya tersebut. Maksudnya seperti ini. Di dalam laporan keuangan biasanya ada yang disebut dengan beban dibayar di muka. Beban yang dilaporkan di akuntansi harus memang betul-betul matching dengan besarnya beban yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian ada juga istilahnya pendapatan yang akan diterima. Jadi nilai pendapatan yang dilaporkan di laporan keuangan harus memang betul-betul mencerminkan besarnya pendapatan yang akan diterima nantinya. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip konsistensi. Artinya, penyusunan laporan keuangan atau informasi akuntansi harus berdasarkan pencatatan, metode, dan prosedur yang sesuai
dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya, pencatatan atau pelaporan keuangan itu harus dilakukan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan prinsip pengungkapan penuh. Ya, ini adalah poin yang kelima atau yang disebut dengan istilah full disclosure principle. Prinsip ini mengatur penyajian laporan keuangan harus didasarkan dengan informasi akuntansi dengan data-data yang lengkap, dengan penyajian informasi yang lengkap. Kemudian yang terakhir adalah prinsip objektivitas. Artinya, pembuatan laporan keuangan atau informasi akuntansi di sebuah perusahaan harus didasarkan dengan bukti-bukti transaksi, harus didasarkan dengan data-data yang akurat. Jadi, tidak boleh yang disebut dengan manipulasi. Oke, itulah prinsip dasar akuntansi. Kemudian yang berikutnya konsep akuntansi. Ya, jadi konsep akuntansi ini juga harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, kita lihat ada dua konsep akuntansi. Yang pertama itu adalah konsep entitas usaha, konsep kesatuan usaha. Konsep ini dibuat karena usaha atau perusahaan itu, usaha atau beberapa perusahaan itu membutuhkan yang namanya laporan keuangan atau informasi akuntansi. Tujuannya adalah untuk memilah kegiatan operasional perusahaan dengan kegiatan pemilik usaha. Jadi seorang akuntan hanya melaporkan seluruh kegiatan yang mencerminkan kegiatan operasional perusahaan, bukan kegiatan-kegiatan si pemilik usaha. Kemudian yang berikutnya adalah konsep biaya. Ya, ini adalah yang terakhir, bahwasanya pelaporan keuangan atau informasi akuntansi harus didasarkan dengan pelaporan biaya atau harga perolehan. Harga perolehan yang dimaksud di sini adalah harga sesungguhnya. Contohnya suatu case apabila ada transaksi di dalam perusahaan, misalnya membeli sebuah aset dengan nilai 500 juta. Mungkin saja sebelum mendapatkan harga kesepakatan 500 juta, perusahaan sudah melakukan yang namanya negosiasi dengan pihak penjual. Misalnya menawar dengan harga yang lebih murah atau misalnya di kisaran 480 juta atau 470 juta. Kemudian penjual menawar di kisaran harga perolehan yang lebih tinggi, misalnya 530 juta. Ternyata harga kesepakatannya adalah 500 juta. Berarti pihak perusahaan akan mengeluarkan uang sebesar 500 juta untuk membeli aset tersebut. Berarti yang dilaporkan oleh perusahaan di informasi akuntansi atau laporan keuangan adalah 500 juta sebagai harga perolehan untuk membeli aset tersebut. Ya, kemudian kita lihat konsep biaya ini didasarkan oleh dua tolak ukur. Yang pertama itu adalah konsep objektivitas. Konsep objektivitas artinya pembuatan atau pencatatan laporan keuangan harus disertai dengan bukti-bukti yang objektif antara pembeli dengan penjual. Kemudian yang berikutnya konsep unit pengukuran atau yang disebut dengan istilah unit of measure concept. Ini mengisyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan itu didasarkan dengan pengukuran di mana sebagai alat ukurnya adalah satuan uang. Ya, jadi konsep unit pengukuran di dalam akuntansi itu selalu didasarkan dengan satuan pengukur yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Oke, sampai di situ Miss rasa penjelasan Miss tentang prinsip dasar akuntansi dan konsep akuntansi.
akuntansi. Oke. Dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya.